Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep aljabar yang pertama. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang aljabar, kita perlu tentunya mengenal siapa tokoh ini. Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak algoritma dan beliau penemu aljabar yang berkembang sampai saat ini. Berikut ini adalah sumbangsi Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Al-Khwarizmi dikenal sebagai ahli dalam berbagai bidang, diantaranya astronomi, geografi. Mahasiswa semua bisa mencari biografi lengkap tentang Al-Khwarizmi. Banyak sekali referensinya di dunia maya. Kemudian dikenal sebagai bapak aljabar. Kemudian Al-Khwarizmi juga penemu algoritma, yaitu prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Kemudian Al-Khwarizmi dikenal juga mengenalkan angka 0 dalam perhitungan dan menjadi identitas dalam beberapa bilangan untuk angka 0 ini. Meskipun Al-Khwarizmi juga melanjutkan dari penemuan pengenalan dari angka 0, yaitu matematikawan India yang bernama Brahmagupta. Berikutnya adalah salah satu contoh pemikiran dari Al-Khwarizmi. Mahasiswa semua bisa melihat di sini Al-Khwarizmi pemikirannya bagaimana akan membuktikan perkalian A plus B dikalikan A plus B diwakilkan sebagai bentuk luas dari persegi A, B, C, D yang memiliki ukuran A plus B. Ukuran A plus B di sini dituliskan di sini, ini A plus B sebagai sisi yang pertama, kemudian sisi berikutnya A plus B. Ini sebuah persegi, ukuran B lebih besar misalkan dibanding ukuran A. Jadi untuk hasil perkalian dari A plus B kali A plus B, berarti sisi ini A plus B, totalnya adalah A plus B. Sisi yang sebelah sini A plus B, berarti diartikan juga total dari keseluruhan luas persegi di sini. Ini B kali B, B kuadrat. A kali B, AB. B kali A, bisa ditulis juga AB, kemudian A kali A, A kuadrat. Jadi, luas keseluruhan persegi di sini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah AB, atau totalnya adalah 2AB. Baik, ini salah satu contoh pemikiran dari Al-Khwarizmi dalam ilmu aljabar. Berikutnya, makna kata aljabar itu sendiri. Kata aljabar berasal dari bahasa Arab al-jabr. Secara harfiah berarti pengumpulan kembali bagian yang rusak. Istilah ini diambil dari judul buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah karya matematikawan Al-Khwarizmi. Jadi dalam bukunya Al-Khwarizmi merangkum beberapa pemikiran tentang aljabar baik dari masa sebelum-sebelumnya sampai ke masa pengetahuan aljabar berkembang. Kosakata ini memasuki bahasa Inggris selama abad ke-15, baik dari Spanyol, Italia, atau Latin. Kemudian, aljabar dalam perkembangannya merupakan ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. Jadi seperti gambaran mahasiswa semua, contoh sebelumnya A plus B dimanipulasi oleh Al-Khwarizmi sebagai bentuk persegi, tetapi di sana ada bentuk pembuktian dari A plus B kali A plus B. Kita perlu mengenal yang pertama adalah unsur-unsur aljabar. Yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta yang terdapat pada bentuk aljabar. Contohnya adalah 6x plus 2y min 7. 6 merupakan koefisien dari x dan 2 adalah koefisien dari y. Berikutnya adalah variabel. Variabel dilambangkan dengan A, B, C, dan seterusnya sampai Z
sebagai peubah atau lambang pengganti bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Sebagai contoh, buatlah persamaan dari suatu bilangan apabila dikalikan 4 kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah 17. Pembahasan dari contoh soal di atas dapat dibuat persamaan 4x min 3 sama dengan 17, di mana nilai x di sini belum diketahui bilangannya, sehingga disebut sebagai variabel. Berikutnya, konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bilangan aljabar yang tidak memiliki variabel. Sebagai contoh, pada bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 2x min 7 yang merupakan konstanta adalah min 7. Hal ini dikarenakan nilai min 7 tidak memiliki variabel. Berikutnya adalah suku. Suku merupakan unsur-unsur aljabar yang terdiri dari variabel beserta koefisien dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Menurut jumlah sukunya, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau pengurangan. Contohnya adalah 3x, 5ab kuadrat, min 7xy. Kemudian suku 2 adalah bentuk aljabar yang saling terhubung dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya adalah 3x plus 2y, 4x kuadrat min 3x, x kuadrat min 3. Jadi di sini ada 2. Kemudian suku 3. Suku 3 merupakan bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 operasi jumlah. Di sini contohnya adalah 5x kuadrat tambah x kurangi 6. Atau contoh yang lain 2x plus 2y min xy. Ini adalah jumlah sukunya, jenis suku berdasarkan jumlah sukunya. Kemudian menurut jenisnya ada dua, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Untuk suku sejenis yaitu bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya sama. Contoh 2x dan x. Ini suku yang sejenis. 5xy dan xy ini sejenis karena xy dan xy di sini sama. Suku tak sejenis yaitu bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya tidak sama. Contohnya adalah 4x dan 4y, 2xy dan 3xy kuadrat, 2xy dan x. Jadi tidak sejenis. Berikutnya adalah penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan apabila suku tersebut sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan. Misalkan di sini AN plus BN atau AN ditambah BN. Bisa diselesaikan dengan kurung buka A plus B kurung tutup N. Contohnya adalah 7Y ditambah 3Y. Bisa diselesaikan kurung buka 7 tambah 3 kurung tutup Y sama dengan 10Y. Berikutnya adalah pengurangan bentuk aljabar. Sebagaimana penjumlahan bentuk aljabar, untuk pengurangan pada bentuk aljabar juga dilakukan apabila suku tersebut sejenis. Misalkan di sini AN kurangi BN sama dengan kurung buka A kurangi B kurung tutup N. Contohnya 6Y kurangi Y sama dengan 6 kurangi 1. Y sama dengan 5Y. Baik, contoh berikutnya adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar jika 2x sama dengan A, 3x sama dengan B. Maka A plus B adalah 2x ditambah 3x. Sama dengan kurung buka 2 ditambah 3 kurung tutup x sama dengan 5x. A kurangi B adalah 2x kurangi 3x sama dengan kurung buka 2 kurangi 3 kurung tutup x sama dengan min x. Oke, berikutnya kita beralih ke masalah rutin matematika. Sani memiliki 3 permen dan 2 coklat. Kemudian Caca memberi Sani 4 permen dan 2 coklat.
Berapa permen dan coklat Sani sekarang? Nyatakan dalam bentuk aljabar. Jika permen diwakili variabel X dan coklat Y, maka 3X ditambah 2Y ditambah 4X ditambah 2Y sama dengan seperti ini. Oke, kemudian kita operasikan 3 ditambah 4 karena variabelnya sama, X ditambah 2 tambah 2Y sama dengan 7X plus 4Y. Berikutnya, kita perlu tahu tentang apa saja kelemahan siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang dialami saat ini. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini adalah beberapa temuan kelemahan siswa. Yang pertama, siswa belum memahami tentang koefisien atau kesalahan konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, siswa belum mengerti tentang operasi hitung aljabar atau kesalahan operasi. Misalkan variabelnya berbeda dijumlahkan, padahal syaratnya harus variabelnya sama atau suku yang sejenis, gitu ya. Kemudian siswa kesulitan memaknai masalah dunia nyata dalam aljabar, dalam bentuk aljabar. Kemudian yang terakhir, siswa tidak hati-hati atau ceroboh. Memang dalam operasi penjumlahan dan pengurangan di sini perlu kehati-hatian dalam menghitung atau dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Selama ini siswa ditemukan kurang berhati-hati dalam menyelesaikan operasi hitung. Oke, baik, itu pengenalan tentang bentuk aljabar yang pertama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.